Foodies, Kang Adit masih di Garut nih, tapi kali ini Doi nggak sendirian, ada gelis-gelis yang nemenin nih. Nah, katanya sih Kang Adit mau cobain menu ramean yang istimewa bareng teteh-teteh. Pokoknya yang khas Garut banget deh. Wah, pas banget nih, penginapan Kang Adit ini punya sajian botram yang ciamik bingo. Nah, jadi ini Foodies menunya udah datang. Yuhu, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Ini dia menu ala carte. Tampilannya gelis pisan, porsinya juga bener-bener gak nyantai ya Foodies. Kayaknya sih ini dimakan buat keluarga besar cukup ya. Nah, kalau lauknya ada ikan goreng, ayam, perkedel jagung, ikan asin peda, sei sapi, tempe, lotek, sayur asam, dan pastinya kalau makanan Sunda ada sambal dong. Ngiler. Ayo Kang Adit and the Gangs, icips kuy. Oke, jadi Foodies sekarang kita lagi mau makan botram rame-rame nih sama teman-teman. Nah, teman-teman udah ngambil, ada yang ngambil ayam, ada yang sama sop ikan, terus sei sapi sama tahu. Ya pastinya kalau aku nih tergiur dengan yang satu ini. Ini adalah namanya sambal cibiuk ya? Iya. Nah, sambal cibiuk kita cobain ya. Darah emang gak bisa bohong ya Foodies. Buat Kang Adit yang asli tanah Pasundan, yang bikin jatuh hati langsung si sambal yang seger bin resep ini nih. Yes, apalagi kalau bukan sambal cibiuk khas Garut. Yang pastinya Foodies ya, untuk sambal cibiuknya ini seger banget, manis, terus rasa terasinya juga pas, pedesnya itu, seger. Pedasnya sama cibiuk itu emang nampol abis. Cocok banget deh dimakan bareng lalapan, gorengan, pokoknya bareng lauk apa aja, yahut deh hasilnya. Ciri khas dari sambal cibiuk ini ada di warnanya yang dominan hijau. Pakai cabai hijau, tomat hijau, dan daun kemangi yang seger banget ya di mata. Selain itu sambal ini juga nggak diulek hingga halus ya Foodies. Katanya sih supaya bisa jadi sambal sekaligus lalapan. Tambah lagi nih Kang. Oh tambah lagi? Ah, Neng bisa aja. Kang tahu nggak ini Apa? proses adaan pusatnya sambal cibiuk? Ada nih Kang. Gimana? Sana, nanti kunjungin aja Kang ke sana ya. Dulu ada. Ada Kang. Ya udah Foodies, nanti kita akan melihat. Udah. Akan melihat proses pembuatan. Proses pembuatan sambal cibiuk ya? Ada pusatnya ya? Ada dong. Ya udah, kita makan dulu aja deh kalau gitu. Yuk. Wah, si Teteh emang asli Garut ini sih. Tahu aja tempat yang pas buat bikin sambal cibiuk. Oh ya, nama Cibiuk itu merupakan sebuah daerah di Garut ya Foodies. Di desa inilah pertama kalinya sambal ijo khas Garut ini lahir. Oke Foodies, sekarang aku udah sampai di Cibiuk nih. Dan hari ini rencananya aku mau ketemu sama teman aku yang ada di sini. Dan rencananya dia akan ngasih tahu nih bagaimana cara proses pembuatan dari sambal cibiuk. Nah, ini dia nih temannya Kang Adut, Kang Rosat namanya. Si Akang ini udah bikin sambal cibiuk di salah satu pionir tempat makan yang mengangkat sambal cibiuk sebagai menu andalannya. Kalau kayak gini sih terjamin ya Foodies, rasanya otentik. Coba bahan-bahannya apa aja sih Kang untuk bikin sambal cibiuk? Ya di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada tomat hijau. Ada tomat hijau nih, Ya, tuh Foodies. hijau. Terus Segar. Kedua ada cabai-cabean. cabai-cabean. Ingat ya, Cabai-cabean. cabai-cabai, bukan cabai-cabean. Pertama cabai domba, kalau di itu mah kan cabai. Cabai domba yang mana? setan, yang merah. Oh, ini cabai domba. Iya. Cabai gendot. Ya ini cabai rawit. Oh, ini cabai Ya, rawit. rawit hijau. Ada bawang putih Bawang putih, sama kencur. kencur, Iya. gula dan Ya, terasi. Iya, terasi sama terakhir ini garam. Terus, ada apa ini? Kemangi ya, Kemangi. kemangi sama garam. Pertama-tama, ulek kasar kencur, garam, cabai merah, dan cabai hijau. Lalu tambahkan terasi dan gula merah. Tumbuk juga tomat hijau hingga hancur. Kemudian campur dengan daun kemangi. Dan jadi, sederhana kan Foodies? Oke, Kang ini kan udah siapin nih, coba siapin, bantu lagi. Nah Foodies, jadi sambil si Akangnya nyiapin, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau misalkan kita cuma nyobain sambal cibiuk doang, nanti kita juga ingin pesen sama si Akangnya sambal-sambal lainnya. Tapi yang pastinya biar Akang aja yang buat nih, biar saya nanti nunggu aja di sana ya Kang ya. Kalau udah di tangan Akang sambal, kayaknya udah aman ya Foodies. Kalau kita bantuin, yang ada malah jadi amburadul lagi ya. Oke Foodies, jadi semua menu masakan yang tadi saya pesen udah ada di meja sekarang semuanya. Nih Foodies, Kang Adut kenalin satu-satu dulu nih.
ciri khas sambal Cibiuk yang ada di sini semua. Salah satunya ini adalah sambal Cibiuk yang original nih, yang hijau gitu ya, tomat hijau. Ini sambal Cibiuk tomat merah. Nah ini sambal jeletot, terus ini ada sambal cerik tuh. Jadi kalau makan ini kayaknya mesti nangis semua gitu bawaannya kan. Terus ada sambal goang. Nah, sambal Cibiuk ini juga ada yang warna merah foodies. Bedanya kalau yang merah diulek lebih halus daripada sambal hijau. Makanan di depan Kang Adut nggak boleh dianggurin sih. Cus Kang, ambil nasi tutuk oncom plus lauknya ikan asin dan jengkol. Pastinya sama sambal juga dong, sikat. Nih foodies. Sini cobain dulu, sini kurang deket. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa sambal Cibiuknya itu sendiri yang pasti seger. Karena mungkin dari tomat gulanya ini ya, yang bikin agak sedikit asam gimana, tapi itu yang membuat seger. Kalau ditanya pedas, nggak usah ditanya lagi, nggak usah diragukan lagi. Pedas itu luar biasa. Karena tadi cabenya aja kan, untuk cabai rawitnya 10. Cabai gendotnya berapa gitu? 7/10. Oh bayangin. Duh, gimana perut nggak insecure ya foodies? Satu porsi sambalnya aja ada 17 cabai loh. Kebayang nggak tuh? Pedasnya no play. Tapi by the way, emang rasanya murni pedas doang nih Kang? Nggak ada rasa lainnya gitu? Rasa yang pernah ada mungkin? Yang pastinya rasa dari si sambal Cibiuk ini tuh gurihnya berasa, asinnya tidak terlalu asin, tapi ada sedikit manis karena tadi kita bikinnya pakai gula merah gitu. Nah, gula merahnya ini mungkin kayak yang bikin jadi rasanya berbeda. Karena kan ada beberapa orang kalau misalkan bikin sambal itu pakai gula pasir. Nah, kalau ini pakai gula merah gitu. Dan rasa kemanginya berasa banget loh foodies. Kebayang nggak sih foodies? Ada yang pedas dominan, ada sensasi manis dari gula merah, ada juga yang gurih dari garam, dan satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, ada seger-seger dari si daun kemangi. Ulala, lazis! Oh ya, Cibiuk merah rasanya gimana nih Kang? Nah kalau misalkan si sambal Cibiuk merah ini ya, rasanya itu lebih kayak tomatnya tidak terlalu seasam yang si hijau ini, tapi lebih berasa terasinya gitu. Jadi lebih terasa si sambalnya itu kayak mentah gitu. Cuman yang membedakan dengan si sambal Cibiuk yang hijau ini, kalau sambal Cibiuk hijau ini lebih berasa kayak gurih, manis, terus kayak kita seolah-olah kayak lagi makan apa ya? Kayak karendok. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi pastinya keduanya ini rekomendasi banget buat foodies di rumah kalau memang kalian suka namanya sambal-sambelan. Meski sama-sama sambal Cibiuk, tapi cita rasanya beda ya. Yang merah ini lebih ke asam segar karena ada perasan jeruk limau. Terasinya juga bikin Cibiuk merah ini sedep banget. Karena nggak pakai kemangi, sambal ini jadi lebih dominan dari cabenya. Aku nyobain ayam bakar pakai bambu. Dimakan bareng ayam bakar bambu, kayaknya makin yahut nih Kang. Ayo Kang, diicipin dong. Sebenarnya kalau misalkan ditanya dari tekstur ayamnya sih sebenarnya sama aja kayak ayam pada umumnya yang digoreng, yang disayur atau itu. Cuman mungkin yang membedakan adalah rasanya. Nah rasa ini agak sedikit unik karena mungkin dari proses pembakaran dari bambunya itu jadi kayak ada sedikit rasa kayak bau-bau asap dari bambunya itu sendiri. Nah seperti itu. Terus ditambah ada wangi-wanginya dari wangi kemangi sama daun pisang. Nah karena mungkin emang proses pembuatannya ada pakai alas daun pisang juga sih. Sambal Cibiuknya nggak ada yang gagal foodies. Semuanya welcome banget loh di lidah. Pokoknya kamu juga harus cobain ya. Oke, yang pastinya buat foodies semuanya, kalau kebetulan lagi jalan-jalan ke daerah Garut, jangan lupa mampir ke Cibiuk. Nih rumah makan Cibiuk yang tentunya ada di Jalan Otista, Garut. Makan receh, bener receh, tapi rasa wes nggak pernah recehan.